Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jamaah tartil Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. Mari kita sebelum membaca Al-Quran, marilah kita bersama-sama belajar ya. Belajar tentang mengenai cara-cara untuk mengeluarkan makhorijul huruf. Sekarang mari kita mengenal huruf hijaiyah. Yang nomor pertama cara bacanya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, lo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamyah, ya. Itu cara baca huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Dan di sini saya sedikit akan menjelaskan cara mengeluarkan makhrajul huruf tersebut dan bagaimana arahkan posisi lidah kita supaya betul sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang pertama yaitu alif. Alif yaitu keluarnya dari pangkal tenggorokan, yaitu tenggorokan bagian paling bawah untuk alif. Contohnya alif itu akan bisa berbunyi seperti suaranya hamzah. Sama. Alif kalau sudah diharokati, dia akan menjadi huruf hamzah. Yang awalnya itu tanda huruf mat, tapi setelah diharokati, alif akan menjadi suara huruf hamzah. Jadi caranya seperti ini. A itu harus dikeluarkan betul-betul bibir melebar. Diusahakan kalau bisa bibir itu untuk mengeluarkan makhrajul huruf A itu paling tidak 3 jari masuk ke dalam rongga mulut. Itu supaya makhrajul hurufnya hamzah itu berjumpa, kena. Karena makhrajul huruf hamzah sama dengan alif itu ada pada pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling bawah. Contohnya di dalam senam hijaiyah saya tunjukkan a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Selanjutnya untuk mengenai makhrajul hurufnya huruf ba. Huruf ba makhrajul hurufnya cara mengeluarkannya yaitu kedua bibir atas dan bawah ditekan, digabung ya. Bibir atas bawah digabung, maksudnya ditekan supaya kelihatan suara huruf ba-nya jelas. Contohnya ba ya, tadi ba. Maksud cara bacanya seperti ini. Ba, bi, bu, babe. Nah, babe ini kena qalqalah kubro ya, mantul suaranya untuk ba apabila di akhir kalimat. Huruf ba dimatikan di akhir kalimat kena dipantulkan dan itu qalqalah yang sangat besar namanya qalqalah kubro. Saya ulangi cara bacanya untuk mengenai makhrajul huruf ba. Ba, bi, bu, babe. Bu, bam, bani, babna, minal, mub, ni, mabi, bam, bani, ba. Seperti itu ya. Dan selanjutnya untuk mengetahui makhrajul hurufnya ta. Sekarang untuk makhrajul hurufnya ta yaitu coba perhatikan punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sampai mengenai gusinya ya. Coba saya ulangi, punggung ujung lidah mengenai
pangkal gigi seri pertama atas sampai mengenai gusinya. Contohnya untuk ta, ti, tu, bat, dan ta itu sendiri mempunyai sifatnya, itu mempunyai sifat hamas yang memang ada suara desis sedikit, tapi tidak boleh dikeraskan sehingga akan menjadi suara huruf sin, itu tidak boleh. Jadi sedikit ada keluarnya ta, jadi nggak sampai ca, nggak sampai sa, tapi ca, ya. Dan itu menghamaskan apabila pada akhir kalimat, ya. Lebih baiknya pada akhir kalimat. Contohnya ta, ti, tu, bat, tu, tan, tani, tat, naminal mus, nimati, tan, tanita. Oke ya, seperti itu ya. Coba yang selanjutnya. Untuk makharijul hurufnya sa. Untuk sa, coba perhatikan ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas. Ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama bagian atas. Contohnya, perhatikan sa, si, su, bas. Nah, ya, bas. Tidak sampai bas, tapi bas. Lidah mengarah ke gigi atas, ya. Sama atas. Coba perhatikan sekali lagi. Sa, si, su, bas. Susang, sanisas, naminal mus, limasi, sang, sanisa. Oke ya. Untuk berikutnya, makharijul hurufnya jim. Coba perhatikan untuk jim. Makharijul huruf jim yaitu di tengah langit-langit bagian atas, tengah lidah ya. Coba cari tengah lidah, tuh. Kan lidah ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Jadi tengah lidah, coba, dan tengah langit-langit, coba arahkan ke sana. Untuk jim, bukan zim, tapi jim. Jadi tengah lidah itu mengarah ke tengah langit-langit, arahkan ke sana ke atas. Jadi bukan di depan zim, tapi jim. Nah, coba ini perhatikan contohnya. Ya, gi, ju, baju, baju. Nah, itu jim pada akhir kalimat karena dipantulkan suaranya, itu karena sifatnya mempunyai sifat kol-kolah. Kol-kolah itu mantul dan harus kuat, ya, mantul. Tidak boleh ya, ji, ju, baj. Nah, berarti itu enggak kol-kolah. Jimnya itu harus dipantulkan pada akhir kalimat, ya. Nah, coba sekali lagi perhatikan. Ja, ji, ju, baju, jujang, jani, jaju, naminal muj, nimaji, jan, jani, ja. Selanjutnya untuk huruf K. Perhatikan huruf K. Ini yang mudah-mudah saja ya cara mengenalnya, supaya kita jumpa dengan cara mengeluarkannya huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan untuk K, makharijul huruf K, yaitu posisinya ada di tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah. H. Dan suaranya bersih, tidak ada getaran dan tidak ada suara yang akan menyerupai huruf Ho. Pokoknya bersih, sangat bersih sekali. Itu untuk huruf H. Nggak sampai H atau Ho. H. Ya, di tengah tenggorokan atau tengah tenggorokan bagian tengah itu ya, di atasnya itu ya, mengarah ke atas. Coba perhatikan untuk H. K, hi, hu, bah. Bukan bah, tapi bah. Lagi, sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Huhan, hanikah, naminal muh, nimahihan, hanikah. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengetahui makharijul hurufnya kho. Makharijul huruf kho yaitu ada pada puncak tenggorokan, ya, puncak tenggorokan bagian atas.
Coba arahkan, kita cari lidah kita mengarah bahkan kho. Dan kho harus ada suara dengkur seperti orang mendengkur itu ya. Kho, bukan kho biasa tapi kho. Dan harus moncong ya. Itu sifatnya huruf punya sifat tafkhim, moncong ya. Kho, tebal. Jadi puncak tenggorokan, tenggorokan bagian atas. Coba arahkan ke sana lidah kita. Nah, ini untuk kho. Dan contohnya seperti ini. Kho, khi, khu, bahu. Ada moncong ya, sekali lagi. Coba perhatikan, ada moncongnya. Karena ini kho adalah salah satu huruf tafkhim yang harus ditebalkan. Coba perhatikan sama-sama. Kho, khi, khu, bahu. Khu, khon, khoni, khoh. Naminal muh, ni makhi, khon, khoni, khoh. Selanjutnya. Untuk huruf dal, punggung, nah ini punggung ujung lidah ya. Nah, ada pangkal, ada punggung, ada ujung. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sampai mengenai gusinya. Coba perhatikan punggung ujung lidah ya, ada punggungnya ujung lidah itu mengenai pangkal gigi seri pertama atas sampai mengenai gusinya. Coba perhatikan cara mengeluarkannya huruf dal tersebut. Da, di, du, bade. Dan huruf dal itu pada akhir kalimat di sukun itu harus ada pantulannya. Suaranya harus mantul. Karena dal juga salah satunya huruf qalqalah yang harus ada suara mantul. Ya. Bade, bukan bad. Tapi yang betul bade. Jadi coba perhatikan. Dari awal, da, di, du, bade, du, dan, dani, dade, naminal, mude, ni, madi, dan, dani, da. Oke, selanjutnya untuk huruf zal. Ujung lidah, coba dicari ujung lidah ya. Kita sentuhkan ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas. Coba perhatikan ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas. Gigi seri pertama atas di dalam itu coba ya. Saya arahkan ke sana. Zal. Za, zi, zu, bal. Zu, zan, zani, zal. Naminal, mud, nimazi, zan, zani, za. Oke, selanjutnya. Sekarang untuk huruf ro. Nah, ro ini ada getaran sedikit ya, punya sifat takrir. Ini roh, nggak boleh sampai getarnya berlebihan, cuman 2 getaran sudah cukup ya. Ini makhrajul hurufnya ujung roh, yaitu di ujung lidah agak ke dalam ya, ujung lidah agak ke dalam terus sedikit mengenai gusi gigi seri yang pertama, gigi seri yang pertama. Roh atas itu ya, roh nggak sampai nggak sampai biasa, roh. Ada 2 getaran. Coba perhatikan bersama-sama. Dan ro ini juga mempunyai sifat tafkhim ya. Dia akan tebal suaranya apabila di fathah harokatnya. Kalau di kasroh dia akan mempunyai sifat tarkik, dia suaranya tipis. Kalau ro, ru itu nanti akan suara tebal. Tapi kalau ri nanti itu akan suara tarkik, kecil ya. Coba perhatikan untuk ro. Ro, ri, ru, baru. Ya, perhatikan ulangi bersama-sama. Kalau di fathah ro akan menjadi tafkhim tebal, kalau di kasroh dia akan tarkik suara kecil, tipis, dan kalau di rumah dia disukun itu juga akan menjadi huruf tafkhim tebal. Jadi mari bersama-sama kita perhatikan. Sama ada di akhir kalimat dimatikan juga sama itu akan di tafkhim. Ro, ri, ru, baru. Ru, ro, ru, roni, ro, ru. Naminal mur ni mari ro ni ro, begitu ya. Dan selanjutnya mengenai huruf za. Mari kita cari bagaimana cara mengeluarkan makhrajnya huruf za. Ini banyak sekali, kadang-kadang kawan-kawan di antara kita masih kesulitan untuk mengeluarkan huruf za. Kadang banyak sekali yang akan menyerupai huruf jim. Ya, itu banyak sekali. Maka untuk itu mari kita bersama-sama belajar
sesuai dengan kaidahnya za, yaitu posisi za, cara mengeluarkan hurufnya yaitu coba cari ujung lidah, ya, ujung lidah kita coba menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Coba ujung lidah kita cari, dekatkan antara yaitu gigi seri atas bawah. Coba arahkan ke sana. Atau mungkin kalau kesulitan ujung gigi seri yang bagian bawah aja, mendekat, nggak sampai menempel tapi mendekat. Jadi ada suara desis juga di sini ya. Suaranya za, bukan ja tapi za. Nah, sedikit ada lembeng itu kalau nggak salah. Ya, coba perhatikan bersama-sama untuk za. Barat tahu tempatnya. Za, zi, zu, baz. Zu, zang, zani, zaz. Naminal, muz, ni, mazi, zang, zani, za. Jadi nggak sampai muje, ya. Atau nggak sampai baje, enggak, tapi baz. Ya, itu cara mengeluarkan huruf makhrajul hurufnya huruf za. Nah, selanjutnya yaitu huruf sin. Ayo kita sama-sama mencari di mana letaknya makhrajul huruf sin. Sebetulnya makhrajul huruf sin yang kecil itu sama dengan makhrajul hurufnya za, sama ya. Cuman bedanya sin itu ada suara desis dan harus gigi kelihatan. Nampak giginya. Seolah ada ketawa, seolah-olah itu ada meringis ya, nampak giginya. Terus suara sin yang kecil ya, itu suara s itu yang benar, ada suara s. Sa ya, bukan yang sya, bukan yang sa, tapi sa. Ada suara s ya. Coba perhatikan sama-sama. Sin, sa, si, su, bas. Su, sang, sani, sas, naminal, mus, ni, masi, sang, sani, sa. Begitu ya. Itu yang betul sesuai kaidahnya. Dan selanjutnya untuk shin. Nah, shin ini lain dengan huruf sin tadi. Ini shin yaitu makhrajul hurufnya yaitu coba cari lidah kita, tengah-tengah lidah kita dan tengah-tengah langit. Tengah lidah dan tengah-tengah langit. Coba arahkan ke sana. Dan sin ini sendiri mempunyai sifat tafashi. Dia berhamburan angin di rongga mulut. Jadi di situ banyak sekali keluar angin. Itu untuk shin. Seperti kita mungkin menggusah biasanya kita ada ayam yang mungkin kita menjemur padi, biasanya shin itu seperti itu, harus kuat. Itu bukan tapi nah, itu shin ada di tengah-tengah langit-langit ya. Nah, ini coba perhatikan, shin punya sifat tafashi, banyak sekali mengeluarkan angin di rongga mulut. Shin, coba perhatikan. Ayo sama-sama perhatikan, belajar. Sha, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, shash. Naminal, mush, ni, mashi, shang, shani, shah. Dan selanjutnya huruf shot. Shot ini juga sebetulnya tempatnya sama di huruf sin dan huruf za ya. Tapi shot ini mempunyai sifat sofir, dia ada sifat siul, ada sedikit siulnya. Dan tempatnya untuk shot yaitu ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah, sama di tempatnya sin kecil dan huruf za. Shot dan mempunyai sifat juga mencucu ini ya, mencucu. Ya. Sifat juga tafkim ini ya. Nah, sifat istilah tebak ya. So ada mencucunya. Coba perhatikan sama-sama. So, si, su, bas. Ya, bukan si tapi si. Ada mencucunya dan ada siulnya. Ya, semacam siul ya. So, si, su, bas. Su, song, so, ni, sos, naminal, mus, ni, masih, song, so, ni, so. Ya, bukan masih, song, so, ni, so, bukan, tapi masih, song, so, ni, so. Ya. Nah, coba selanjutnya mengenai huruf dot. Nah, ini agak sulit nih dot nih ya. Coba perhatikan betul-betul ya. Sisi kanan kiri lidah kita yaitu mengenai sisi gusi geraham atas sebelah dalam. Gigi geraham kiri kanan ya, bagian atas gigi geraham atas
bagian dalam itu, dot. Jadi lidah kiri kanan kita menyentuh ke gigi geram tengah bagian atas itu. Memang kalau kita nggak mampu untuk kiri kanan lidah untuk menyentuh keduanya gigi geram itu, kita boleh mengambil salah satunya, yang kiri atau kanan sesuai kemampuan kita. Yang penting makhorijul huruf dot itu dia ada di tengah-tengah lidah, di kiri kanan lidah yang bagian tengah itu menyentuh ke gigi geram bagian tengah juga kiri kanan atas itu ya, tengah. Jadi tidak di depan, bukan dot. Nanti kalau di depan dia akan menjadi makhorijul hurufnya dot. Ini do. Ya, kalau di surat Fatihah itu di walad dolin itu memang harus betul-betul itu ya. Walad dolin, bukan walad dolin. Ya, yang betul walad do, dan dot itu punya istilah agak ditahan sedikit. Walad do, walad do. Jadi bukan walad do, bukan ya. Tapi yang betul karena punya sifat istilah dia akan memanjang sedikit untuk dot sifatnya walad dolin, agak ada ditahan sedikit ya. Ya, sekarang contohnya coba perhatikan bersama-sama ya. Do, li, du, bang, dan dot sendiri coba perhatikan dia punya sifat juga huruf istilah ya, tebal ini, tafkhim ya, dot tafkhim tebal. Pak sekali lagi aku ulangi. Do, di, du, bang, du, dong, do, ni, dok, na, minal, mu, ni, mau, di, dong, do, ni, do. Dan selanjutnya mari kita mengenal yaitu makhorijnya huruf to. Coba perhatikan aja bersama-sama kita belajar huruf to di mana letaknya, mengeluarkan huruf to, yaitu coba perhatikan punggung ujung lidah ya, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sampai mengenai gusinya punggung ujung lidah ya, punggungnya ujung lidah ya, ada pangkal, ada tengah lidah, ada ujung, tapi ini punggung jadi agak ke belakang sedikit ya, agak ke belakang ujung lidah sedikit. Kita lihat bersama-sama caranya mengeluarkan huruf to ya. To ini pun juga punya sifat huruf istilah dan juga punya sifat huruf qalqalah. Kalau dibaca pada akhir kalimat itu dimatikan, ya harus mantul suaranya untuk to. Ya, ada dua sifat, satu qalqalah dan to sendiri punya sifat istilah ya, dia harus bertuju juga ini ya. Nah, perhatikan mari bersama-sama. To, ti, tu, babu. Tu, ton, toni, to, na, minal, mu, ni, mati, ton, toni, to. Ya, sebenarnya untuk dot. Nah, lain ini tidak sama dengan to ya, dot. Itu makhrajul hurufnya dot, ujung lidah ya, ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas do. Jadi dot itu makhrajul hurufnya tidak sampai keluar. Nah, do mungkin akan bersama menyerupai zal ya. Zal pun tidak akan boleh keluar. Dot coba perhatikan ujung lidah ya. Yuk perhatikan ujung lidah, ujung. Yaitu mengenai dua gigi seri pertama atas. Gigi seri itu pertama atas, yang atas gigi seri yang atas. Yaitu lo, coba perhatikan. Lo, ri, lu, bau. Dan gua itu sendiri juga huruf tafkhim itu yang tebal itu ya, harus tebal, mencucu, ada mencucunya ya. Lo, ri, lu, bau. Lu, dong, doni, dong, na, minal, mu, ni, maudi, dong, doni, do. Ya, maudi. Ini menyerupai huruf zal nanti ya. Kalau tidak dimencucukan nanti dia akan menyerupai huruf zal karena tempatnya sama ini. Zal dengan dua ini tempatnya sama ya. Tempatnya juga sama di ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas sama. Cuman bedanya kalau dot itu harus ada mencucunya gitu ya. Nah, itu bedanya mencucunya. Nah, jadi sudah saya sampaikan untuk sekarang ke huruf berikutnya yaitu huruf ain.
Bagaimana cara mengeluarkan huruf ain? Ain itu cara mengeluarkan sama, yaitu tempatnya di suaranya huruf kha. Ya, dia harus betul-betul bersih. Tengah tenggorokan, yaitu tenggorokan bagian tengah. Ha, tengah-tengah tenggorokan, tengah-tengah. Tapi bersih ya. Antara tenggorokan dan antara lidah tengah itu, antara tengah tenggorokan dan tengah lidah. Tapi tengah-tengah tenggorokan. Nah, di tengah-tengah. Coba perhatikan cara mengeluarkan huruf A ya. A, ai, au, ba, au, an, ani, a, na, minal, mu', ni, mu'i, an, ani, a. Jadi hati-hati untuk ain ini kadang-kadang masih tembus dengan sama dengan huruf amyah ya. Kalau enggak diperhatikan bisa a, i, u, ba. Nah, tahu? Atau u, an, ani, a, na. Nah, enggak. Ani, a, nah, bukan begitu, tapi nah, bukan nah, tapi ya, bedakan amyah dengan ain. Ini hampir-hampir saja kalau enggak teliti, ya akan ain akan menjadi huruf amyah ya. Cara Pak, ayo sama-sama kita perhatikan sekali lagi untuk makhrajul hurufnya ain. A, ai, au, ba. Au, an, ani, a, na, minal, mu', ni, ma'i, an, ani, a. Contoh di surat, contohnya di awal kita membaca Al-Quran surat-surat biasa kita ta'awud ya. Jadi kalau ta'awud itu harus betul-betul kita bisa membedakan antara huruf hamzah dengan ain. Jangan menjadi hamzah semuanya. Hanya kadang menjadi hamzah semuanya. Tapi ini harus bedakan alif dengan ain. Kalau alif tidak diharokati akan menjadi huruf hamzah. Kalau nggak diharokati dia akan menjadi tanda huruf mat. Ya. Ya. Coba bukan a'udzu billah, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu ya. Sesuai yang sudah kaidahnya makhraj huruf yang sudah kita bacakan tadi. Nah, sekarang selanjutnya untuk berikutnya huruf ghain. Ya, perhatikan mari sama-sama. Ghain yaitu cara mengeluarkannya yaitu puncak tenggorokan. Puncak tenggorokan. Tenggorokan bagian atas. Perhatikan puncak tenggorokan hujung. Ada tenggorokan pangkal, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan paling hujung. Ini yang untuk ghain itu puncaknya ya, di ujung tenggorokan bagian atas. Coba ke sana arah kita. Karena ghain. Dan ghain ini tidak boleh menggetar seperti ngorok huruf kho ya, sedikit kurang ngoroknya kan ghain. Tapi arahnya sama di huruf kho. Kalau kho ada getarnya seperti ngorok, tapi kalau ghain ini enggak sampai ngorok sekali ya. Ini di sini puncak tenggorokan bagian atas ya. Jadi kho ya, bukan sampai enggak. Kalau kho harus ngorok kho memang seperti itu dan tafkhim. Tapi gue ini bukan huruf tafkhim ya. Kalau kho memang huruf yang harus ngorok kho. Nah, kalau gue ini memang nggak sampai ngorok sekali. Kho. Coba perhatikan sama-sama ya. Untuk makharijul huruf ghain. Gha. Wi, hu, ba. Coba perhatikan. Gha, wi, hu, ba. Wan, ghani, ghaw, na, minal, mu', ni, mawi, wan, ghani, ghaw. Cukup ya. Ya, itu yang di situ keterangannya untuk ghain enggak sampai mendengkur seperti huruf kha. Sedikit kurang dari ngorok tadi ya. Oke, selanjutnya huruf fa. Bagaimana cara mengeluarkan huruf fa? Dan mari kita cari cara mengeluarkannya di mana ya huruf fa tadi. Coba perhatikan bibir bawah yaitu ya bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Coba sentuh dengan mungkin gigi tangan telunjuk kita, sentuh bibir bagian dalam, bawah bagian dalam. Coba sentuhkan tangan kita bibir bawah bagian dalam, yaitu mengenai ujung gigi seri atas.
Jadi gigi seri atas itu keluarkan, ya, seri atas itu keluarkan dan mengenai bagian bibir bawah bagian dalam. Coba arahkan situ dulu untuk fa. Jadi tekan, keluarkan ujung gigi seri bagian atas itu, arahkan ke bibir bagian dalam agak ke dalam sedikit. Jadi fa di situ, fa bukan pa, ya, bukan pa tapi fa, pak ditekan, ya, fa biar jelas hurufnya fa itu, fa. Coba perhatikan sama-sama kita untuk cara prakteknya. Fa yaitu fa, fi, fu, baf, fu, fam, fa, ni, faf, na, minal, muf, mima, fi, fam, fa, ni, fa. Jadi kalaupun kita berjumpa huruf ifa, ya, itu tetap kita harus mendengung dan dengungannya itu tetap bibir ujung gigi tetap masih mengarah ke bibir bawah bagian dalam, itu untuk fa. Jadi contoh seperti ini, fufang, itu gigi seri atas juga masih menyentuh ke bibir bawah bagian dalam. Jadi enggak fang ada tenggorok di rongga mulut, bukan, tapi mendengungnya itu tetap di jalur irung, di ujung irung, tapi gigi arahnya di bibir bawah bagian dalam, karena ifa itu kan mendengung dan samar-samar. Jadi mendengungnya sesuai dengan huruf yang akan dihadapinya. Jadi ifa itu sama-sama bisa berubah-ubah, ifa itu cara dengungannya sesuai dengan huruf yang akan dihadapinya. Jadi untuk fa mendengungnya ya fu fang, fa bukan fang di dalam rongga mulut, bukan, tapi mendengungnya tetap di ujung jalur irung ini, di ujung hidung, tapi bibir kita mengarah ujung gigi seri atas itu mengarah ke menempel ke bibir bagian depan bawah itu, ya, bagian bawah yang agak dalam sedikit. Oke, jadi itu prakteknya. Coba sekali lagi, coba perhatikan prakteknya. Fa, fi, fu, baf, fu, pang, fa, ni, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fang, fa, ni, fa. Jadi begitu, ya, dengungnya ada tetap di bibir bagian bawah kursinya, ya. Oke, selanjutnya untuk makhorijul hurufnya qaf. Coba yuk kita sama-sama perhatikan untuk qaf, yaitu qaf cara mengeluarkannya, qaf yaitu pangkal lidah, pangkal, ya, pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atasnya. Pangkal lidah, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah. Jadi qaf ini pangkal lidah. Coba cari pangkal lidah, itu menyentuh langit-langit atas, ya. Qaf tebal juga, coba, ya, qaf ini juga huruf tebal ini, ya, dia harus kuat, ya, dan menyentuh ke langit-langit bagian tengah itu. O, pi, u. Nanti kalau nggak ditebalkan, kalau nggak ditebalkan itu waktu kita pi itu akan menjadi huruf kap, ki. Nah, kap nanti ada sendiri tempatnya, ya. Jadi jangan sampai menyerupai. Ini qaf sendiri supaya juga nanti tidak berubah-berubah makhraj hurufnya, dan berubahnya huruf itu juga akan berubah makna dalam Al-Quran tadi. Jadi kita harus perhatikan itu, ya. Mari kita bersama-sama lihat bagaimana cara mengeluarkan huruf qaf. Perhatikan sama-sama, mari. O, pi, u, bangku. Nah, qaf itu apabila dimatikan pada akhir kalimat, dia juga harus dipantulkan, dikolkolakan. Karena qaf itu sendiri juga mempunyai sifat qalqalah. Dia apabila mati di akhir kalimat atau di tengah kalimat juga harus mantul. Cuman bedanya qalqalah itu kalau qaf itu nanti mati di tengah kalimat, dia qalqalahnya tidak memasukkan suara hamzah, tidak memasukkan suaranya hamzah sukun itu, ya. Sedikit, ya, qalqalah sughra, tidak sampai kuat sekali kalau di tengah kalimat. Cuman kalau qalqalahnya qaf itu mati di akhir kalimat, dia akan bersuara agak lebih kuat, seolah ada suara hamzah sukun itu suaranya, ya. Jadi seperti ini, mari kita perhatikan. O, pi, u, bangku.
Qong qoniqona minal mughni maqiqong qoniqo. Perhatikan di tengah kalimat itu, yang matinya di tengah qofnya itu qong qoniqo. Qoko enggak sampai qoko, enggak, tapi qoko seolah-olah tidak ada suaranya hamzah sukun di tengah itu. Jadi kecil aja, tapi tetap mantul, kuat. Qoko enggak sampai qoko, kecuali yang pada akhir kalimat ini, ya. Pada akhir kalimat ini qiqu baqu, baqu, dan menuju tafkim itu juga tebal, ya. Perhatikan qaf itu juga harus ditebalkan, nggak boleh ditarkik, ya, ditafkim tebal. Takut-takut nanti kalau nggak ditafkim waktu berbunyi i atau waktu di kasroh dia akan menjadi huruf kaf, ya. Contohnya ki ku baq, i-nya ini juga harus tebal, ya, biar nggak menjadi huruf kaf. Oke. Nah, ini berikutnya huruf kaf. Kaf ini ya, ini hampir menyerupai, ya, makhluknya qaf. Cuman untuk kaf coba perhatikan, mari kita perhatikan bersama-sama di mana cara mengeluarkan huruf kaf. Kaf yaitu pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit. Ada pangkal lidah tadi untuk qaf, ini untuk kaf depannya sedikit depannya. Jadi dibagi tengah-tengahnya antara ujung lidah, tengah lidah, di tengah-tengahnya untuk qaf ini. Qafnya tadi di tengah di pangkal lidah, tapi kaf di depannya sedikit, sama juga mengarah juga ke menyentuh ke langit-langit, dan kaf itu sendiri punya sifat hamas. Tapi bisa dihameskan di saat dimatikan atau pada akhir kalimat. Kalau di tengah-tengah itu juga boleh, tapi yang lebih baiknya pada akhir kalimat itu dihameskan. Kalau terpaksa di kaf itu di tengah kalimat, di awal kalimat kita kesulitan tidak bisa menghamaskan, ya cukup kaf biasa aja. Tapi yang paling ditekankan pada akhir kalimat, ya, pada huruf kaf yang dimatikan. Akhir kalimat itu harus ada suara hamesnya, ya. Huruf kaf itu sifatnya. Nah, Mbak, ayo perhatikan bersama-sama cara mengeluarkan huruf kaf. K, ya. Ka, ki, ku, bak, ya. Jadi ada sedikit hamesnya, ya. Mbak, saya ulangi. Kaki ku bak ku kang kanikak naminal muk ni maki kang kanika, ya. Insya Allah seperti itu. Yang penting kita tetap belajar dan belajar. Insya Allah nanti akan diberi pertolongan oleh Allah. Yang penting kita belajar mengenal huruf-hurufnya Allah, ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, selanjutnya mengenai huruf lam. Ayo kita bersama-sama cari di mana letaknya makhrajnya huruf lam, ya. Arah kita kemana? Ayo coba kita cari bersama-sama. Coba perhatikan sisi lidah bagian depan. Ayo, sisi lidah bagian depan. Sisi, maksudnya pinggir, ya, tepi. Sisi lidah bagian depan mengenai sisi gusi gigi seri pertama yang atas. Jadi agak sedikit sulit, ya. Memang harus praktek, ya. Sisi lidah bagian depan. Ayo, sisi lidah bagian depan mengenai sisi gusi gigi seri pertama yang atas, ya. Ya, bukan sampai keluar, enggak. Lalilubal lulallanilal naminal mul nimalilallanila, gitu, ya, kira-kira, ya. Nah, mudah ini, ya. Selanjutnya huruf mim, ya. Bagaimana kita cara mengeluarkan huruf mim? Ayo kita cari bersama-sama, ya, di mana makhrajul hurufnya. Mim makhrajul hurufnya yaitu yaitu kedua bibir atas dan bawah. Atas bawah, ya. Mim. Coba sentuhkan, tempelkan bibir atas dan bibir bawah. Mim, bukan mem tapi mim, ya. Yang benar mim, bukan mem tapi mim, bersuara i, ya. Huruf-huruf yang di kasroh itu semua harus bersuara i, ya, bukan e tapi suara i, ya. Nah, perhatikan, mari kita bersama-sama cara mengeluarkan huruf mim. Perhatikan, ayo. Mami mubam mumam manimam naminal mum
mimam, manima, ya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Mumam, nah itu di tengah-tengah ada itu ya. Mumam, manimam, nah mam itu mingkem ya, berapa agak lama sedikit mingkemnya karena itu bacanya idgham biguna ya, dimasukkan dan didengungkan, itu namanya idgham biguna, sedikit agak lama sedikit ya, dengungnya agak lama dan harus mingkem ya. Nah, itu aja ya. Terus selain itu huruf nun ya. Ayo mari kita lihat bersama-sama huruf nun ya. Kita belajar untuk nun di mana letaknya. Ujung lidah mengenai gusi kiri seri pertama yang atas ya. Ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama yang atas, ujungnya lidah. Nah mengenai gigi seri yang atas yang pertama. Nah, enggak sampai keluar ya. Nah, enggak, tapi agak masih di dalam ya. Nah, ayo kita sama-sama praktek huruf nah. Nani nuban nunan naninan naminal mun nimaninan nadina. Nun berjumlah nun itu bacanya idgham biguna, sedikit ditahan ya. Nunan naninan naminal mun nimaninan nadina, ya. Oke, selanjutnya untuk mengenai huruf waw ya, wawu ya, atau waw. Itu cara mengetahui makrotnya. Ayo kita lihat bersama-sama. Di mana wawu? Cara mengeluarkan kedua bibir atas dan bawah. Wow, dan sedikit renggang sebetulnya. Untuk wawu itu enggak sampai menempel sekali, dan sedikit renggang. Wow, ya, enggak sampai menempel seperti tadi huruf ba atau huruf fa. Wawu sedikit renggang. Jadi dua bibir atas bawah itu mengarah tapi enggak sampai menempel ya. Wow, ya, wow. Coba ayo perhatikan sama-sama cara mengeluarkan huruf waw ya. Ayo perhatikan. Wa, wi, wu, au. Ya, au bukan au. Yang betul au. Nah, kaidahnya apabila wawu disukun diikuti fathah, itu bersuara u bukan suara o. Yang betul ada suara u. Prakteknya berarti au bukan au. Banyak sekali di sana bacanya prakteknya au ya, ana auna karena ada ya, auna aina. Tapi di sini coba ayo lihat, wawi wu au, wu wau wani wau, naminal muni mawi wau wani wa, ya begitu ya. Wawi wu au bukan au ya. Wow bukan wow tapi wow wani wow naminal muni mawi wow wani wa, begitu ya. Insya Allah seperti itu ya. Ini ikuti kaidahnya saja ya. Yuk yang seterusnya huruf H. Ayo kita cari huruf H. Itu sebenarnya sama tempatnya di makharijul hurufnya hamzah tadi ya. Sama di sana. Nah, coba perhatikan pangkal tenggorokan, yaitu tenggorokan bagian bawah. Coba cari tenggorokan bagian bawah itu untuk makharijul hurufnya H dan makharijul hurufnya hamzah. Ya seiringan ya. Memang ada yang mengatakan agak lebih dalam sedikit hamzah, tapi ada yang mengatakan seiringan ya. Oke, coba ayo kita sama-sama praktek untuk mengeluarkan huruf H. H, hi, hu, bah. Huhan hanihah naminal muh nimahihan haniha. Nah, perhatikan ini sahabatnya sekali ya, kalau dibaca mungkin di awal boleh menjadi tapi biasanya di akhirnya itu kalau dimatikan banyak menjadi huruf K. Ini banyak sekali ya. Jadi haknya tetap H. Nanti kalau menjadi huruf H artinya berubah maknanya ya. Jadi hak pada akhir kalimat juga harus H juga sama. Kan banyak sekali di sana itu H juga akan menjadi huruf H. H menjadi huruf H. Jadi balik. Jadi ada tetap ya. Coba ya kita lihat lagi sama-sama.
Pada akhir kalimat ini jangan di tengah-tengah kalimat ini penting hak, jangan berubah-berubah. Hak ya hak, ya supaya nanti maknanya tidak berubah. Hak tetap hak. Ya. Ha. Coba perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hanihah, naminal muh, nimahi, han, haniha. Tetap tidak berubah ya, hak ya. Jangan sampai menjadi tak ya. Nah, selanjutnya terakhir huruf ya. Kita perhatikan, ayo perhatikan sama-sama huruf ya. Nah, huruf ya itu makhrajul hurufnya. Coba ayo perhatikan ya, tengah lidah dan tengah langit-langit tuh. Oh ya, ya ini juga salah satu tanda maksudnya huruf apa namanya? Huruf mat ya. Alif, ya, wawu ini huruf mat. Tapi makhrajul hurufnya ya itu sendiri ya seperti makhrajul hurufnya jim dengan shin ya. Di situ arahnya. Jim dengan shin. Jim tadi itu dia harus memang apa namanya betul-betul disuarakan di dalam, juga shin mempunyai sifat tafasinya tadi beramburan ya itu juga di situ arahnya. Dia ringan iya ya nggak sampai memberatkan iya ya. Tengah lidah dan tengah langit-langit coba arah di situ seperti shin ya seperti gim. Di situ arahnya ya biar nggak nanti dikira ya itu di depan, enggak, coba di situ yang betul makhrajnya di tengah langit-langit ya, lidah itu mengarah ke langit. Coba ayo kita sama-sama perhatikan sama-sama contohnya cara baca huruf ya. Ya, yi, yu, ai ya, ai. Coba sedikit aku berhenti, aku di sedikit sukun diikuti fathah itu mari kita berubah menjadi suara i bukan suara e lagi ya. Ai bukan ai tapi ai ya. Ayo perhatikan sama-sama. Ya yi yu ai yu ya yi ya ni ya yi na minal ini ma yi ya yi ya ni ya. Nah, gitu ya coba sekali lagi. Banyak sekali yang saya lihat dari kawan-kawan kita ini masih memakai suara E ya di dalam membaca Al-Qur'annya itu masih banyak memakai suara untuk ya sukun diikuti haruf fathah ini masih banyak membaca berbunyi suara E tapi yang betul kaitannya bersuara I ya. Ayo kita perhatikan sama-sama sekali lagi. Ya yi yu ai yu ya yi ya ni ya yi na minal mini mayi ya yi ya ni ya. Oke itu ya yang bisa disampaikan sedikit dan tapi ada lagi satu tadi yang berusaha perjelas lagi sedikit untuk au juga ya. Di antara kawan-kawan kita ini juga masih banyak sekali yang ada wawu sukun diikuti harokat fathah. Nah, itu bersuara u ya, bukan bersuara o, bukan au, tapi au ya. Nanti Mbak perhatikan apabila jamaah-jamaah Al-Qur'an ini belajar bersama-sama, apabila menjumpai di tengah kalimat ada wawu sukun diikuti harokat fathah itu dirubah menjadi suara u bukan suara o ya bukan au tapi yang betul faedahnya bersuara u jadi au ya bukan au lagi ya. Ini belajar bersama ya bukan menggurui tapi ayo belajar lebih detailnya sesuai kaidah makhrajul huruf yang diajarkan oleh para masyayikh kita semuanya ya. Itu mungkin yang perlu bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kurang lebihnya dari saya memang sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan gitu ya. Tapi kalau ada benarnya ya itu mungkin dari Allah lewat wasilah guru-guru kita. Tapi ada kekurangan kesalahannya itu manusiawi yang harus perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita tidak belajar ya. Kesalahan itu nggak masalah, yang penting kekurangan harus kita tambah dengan belajar. Kalau bisa mudah-mudahan belajar ini istiqomah sampai akhir hayat kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan walaupun ini sekilas kayaknya belajar makhluk remeh, tapi ini luar biasa untuk mengenal cara membaca Al-Quran keseluruhannya. Tapi ini belum komplit, masih banyak bacaan-bacaan yang harus dalam berikutnya seperti bacaan-bacaan tajwid mengenai hukum tajwidnya ya. Nanti bagaimana huruf matnya, bagaimana baca huruf bacaan izhar, ifa, inggon biguna, inggon bilaguna, guna,
guna dan sebagainya itu pasti banyak. Tapi insya Allah dengan cara makhrajul huruf ini sedikit sudah menolong untuk kita mengenal cara membaca huruf yang lebih baik dan lebih baik. Asalkan kita mau belajar dengan yang sungguh-sungguh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada khilafnya, saya mohon maaf. Wabillahi walhidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.